Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali dapat bertemu dalam renungan malam yang diadakan oleh Resort GKS Sampit edisi 29 Januari 2026. Dan pada malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari Alkitab Perjanjian Baru 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Di bawah perikop kasih dan damai, saya mengajak kita untuk membaca satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-12 dari nas di hari ini. Demikian bunyinya: sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan memberi tema renungan kita pada saat ini adalah hiduplah dalam kebenaran Kristus. Saudaraku, semua orang tentunya ingin hidup benar. Tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan sesama manusia. Bahkan untuk hidup benar, kita sudah dididik orang tua, guru dari sejak kecil. Bahkan para hamba-hamba Tuhan dalam persekutuan di gereja pun sudah ikut ambil bagian untuk menjadi pendidik secara rohani. Bapak Ibu Saudara, baik kita dididik dari cara berbicara, cara bersikap, dan melakukan segala sesuatu harus baik dan benar. Meski hidup benar ini sudah merupakan suatu panggilan, namun harus kita akui juga bahwa dalam kenyataannya orang-orang yang hidup tidak benar itu lebih banyak. Dan kenyataannya ada di tengah-tengah kehidupan ini. Baik di dalam kehidupan keluarga, kita juga sering melihat dan mendengar terjadinya kejahatan, terjadinya kekerasan atau KDRT, ketidaksetiaan, ketidakadilan, perselingkuhan terhadap pasangan, penelantaran terhadap anak, bahkan perlakuan buruk orang tua terhadap anak-anak, bahkan juga sebaliknya perlakuan buruk anak terhadap orang tua pun sering terjadi di tengah kehidupan keluarga. Dan di tengah kehidupan masyarakat sering juga kita melihat ada tindakan-tindakan kejahatan nyata, yaitu ketika kita melihat ada pencurian, ada penipuan, ada penganiayaan, ada pembunuhan, yang juga sekarang ini sedang maraknya kita melihat ada penggunaan narkoba dan lain sebagainya. Bahkan mirisnya kejahatan ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga dalam kehidupan di rumah Tuhan sendiri atau lembaga gereja. Hal inilah yang menjadi permasalahan yang begitu serius, saudaraku, dan pertanyaannya bagi setiap kita. Bagaimana kita dapat tetap hidup benar di tengah-tengah kondisi dunia yang condong tidak benar ini? Dalam nas kita pada saat ini dipaparkan dengan jelas oleh seorang rasul yang bernama Petrus dalam tulisannya kepada jemaat Kristen yang tersebar di wilayah utara Asia Kecil, juga bagi setiap kita pada saat ini sebagai para pengikut Kristus, yakni supaya kita bisa menerapkan hidup yang benar, hidup yang serasi, hidup yang selaras dengan kehendak Kristus sendiri. Dan gambaran hidup benar ini seperti dalam ayat 8 sampai ayat 11 kita melihatnya, hidup seia sekata, seperasaan, hidup mengasihi saudara-saudara, hidup penyayang, hidup rendah hati,
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Sebaliknya, hendaklah hidup kita saling memberkati. Menjaga lidah dan bibir, kita juga melihat dalam ayat 9, menjauhkan kata-kata jahat, kata-kata yang kotor, yang menipu, dan tidak melakukan sesuatu yang jahat, tetapi berusaha untuk selalu dapat berbuat baik, selalu mencari dan menciptakan kehidupan yang penuh damai. Artinya hidup saling mengasihi, saling membangun, menghindari pertikaian, menghindari perpecahan, menghindari permusuhan. Hidup benar juga adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus atau harga mati bagi kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita hidup benar, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat akan janji Tuhan dalam ayat 12 dalam nas kita pada malam hari ini, akan menjadi hak kita, yaitu mata dan telinga Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Kuasa akan tertuju kepada kita. Ia akan mendengar seruan kita pada saat kita memohon, pada saat kita meminta tolong. Artinya Tuhan kita tidak pasif bagi kita. Tuhan kita tidak diam. Ia selalu melihat dengan kasih-Nya. Ia memelihara kita. Ia peduli kepada kita seperti gembala peduli kepada domba-dombanya. Ia siap menjawab. Ia siap memberi pertolongannya saat kita berseru. Pemeliharaan Tuhan sungguh-sungguh intensif, sungguh-sungguh nyata, terus menerus dalam situasi apapun kehidupan yang kita jalani. Bukankah ini sesuatu yang sangat kita dambakan, saudara? Yang sangat kita harapkan dalam kehidupan ini? Dan sebaliknya, mari kita tetap takut kepada Tuhan. Wajah Tuhan juga akan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu, saudaraku, jangan berbuat jahat, sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Tetaplah waspada, jauhi hal-hal, segala sesuatu, rupa-rupa kejahatan dalam kehidupan ini. Karena Allah kita adalah Allah yang tegas. Ia tidak berkenan atas perbuatan jahat. Bahkan ia katakan, ia melawan, ia membenci kejahatan. Karena kita akan diperhadapkan dengan murka dan penghakiman dari Tuhan. Mari saudaraku, teruslah hidup benar, meskipun mayoritas orang-orang di sekitar kita hidupnya tidak benar. Hiduplah benar bukan hanya tentang mematuhi aturan, tapi juga bagaimana kita sungguh-sungguh hidup memiliki hubungan yang dalam, yang tulus dengan Tuhan, yang tercermin dalam cara kita memperlakukan orang lain, mengasihi sesama dan juga ciptaannya. Serta kita selalu mau menciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Malam ini kami boleh merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah kami diberi hikmat kemanapun kami berada. Kami tetap bisa membawa damai dan kasih Tuhan, dan juga dapat menghidupkan firman ini dalam kehidupan kami. Kami selalu mau hidup benar, dan biarkanlah Tuhan kehidupan yang benar, yang penuh kasih, itu bisa kami ciptakan baik di lingkungan keluarga kami sendiri, di dunia pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah persekutuan kami di rumah Tuhan. Biarlah kasih, damai, dan juga kebenaran itu akan selalu hidup dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biarkanlah pada malam hari ini diberkati semua kami yang mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan akan keberadaan kehidupan kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.